Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, salam jumpa pemirsa. Beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Gani Sudiani, sebagai presenter dalam acara Gede Pujianis Room yang akan membahas informasi terkini mengenai kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pemirsa, informasi terkini, mahasiswa baru Institut Agama Hindu telah melaksanakan upacara Upanayana pada tanggal 28 Agustus 2025 kemarin dengan penuh hikmat. Upacara ini merupakan salah satu samskara atau ritual penyucian diri yang menandai awal masuk seorang anak terhadap kehidupan baru yang biasa disebut dengan brahmacari atau masa menuntut ilmu. Upacara Upanayana ini memiliki makna penting, yakni mendekatkan seorang anak kepada guru agar dapat menerima bimbingan spiritual dan juga pengetahuan Weda. Dalam tradisi Hindu, upacara ini umumnya dilaksanakan pada usia 8-20 tahun dan dianggap sebagai tonggak awal dalam menumbuhkan kedewasaan spiritual serta tanggung jawab moral. Upanayana juga dianggap sebagai kelahiran kedua atau biasa disebut Dwija, yaitu kelahiran spiritual yang membawa anak menuju pengetahuan, disiplin, dan kehidupan yang lebih bertujuan. Rangkaian upacara ini diawali dengan proses penyucian diri yang dilanjutkan dengan pengenaan benang suci oleh guru sebagai simbol kesucian dan pengendalian diri. Selanjutnya, anak-anak yang diupacarai menerima pengajaran doa utama, yaitu Gayatri Mantra yang menjadi kunci kebijaksanaan dalam kehidupan rohani. Yang dimana mantra suci ini merupakan doa universal yang memohon kesadaran, kejernihan pikiran, serta kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kesalahan. Melalui pengucapan mantra ini, peserta diharapkan memiliki kesadaran baru bukan hanya sebagai pelajar, namun juga sebagai pribadi yang lebih baik. Selain menjadi saksi sakralitas agama Hindu, Upanayana juga memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan dalam hidup manusia. Tradisi ini mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk kecerdasan duniawi, melainkan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Upacara Upanayana ini tetap dijaga dan dilestarikan tidak sekedar sebagai ritual, tetapi sebagai transformasi batin yang menekankan disiplin, etika, serta rasa bakti kepada guru dan juga orang tua. Dan dalam perkembangan modern yang serba cepat ini juga, tradisi Upanayana tetap bertahan sebagai perisai moral yang melindungi generasi muda dari perilaku yang menyimpang. Dengan semakin kuatnya kesadaran pelestarian tradisi, Upanayana tidak hanya dilakukan dalam konteks religius, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Hindu yang perlu dihargai. Kebangkitan minat generasi muda dalam mempelajari ajaran leluhur memberi angin segar bagi keberlangsungan tradisi spiritual ini. Pemerintah daerah, pecalang, pengurus adat,
hingga tokoh agama berperan penting dalam menjaga kelestariannya agar tetap hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Melalui upacara ini, anak-anak Hindu diharapkan tumbuh sebagai generasi penerus yang berpegang teguh pada Dharma, menjaga kesucian diri, dan mampu menghadapi kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya prosesi Upanayana bukan hanya upacara biasa, melainkan perjalanan panjang menuju kesadaran diri dan spiritual. Sebuah langkah awal untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, berbudi pekerti luhur, dan mampu menjalankan Dharma di tengah kehidupan modern. Demikianlah laporan mengenai pelaksanaan upacara Upanayana yang merupakan sebuah tradisi yang tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi menjadi landasan pembentukan karakter dan juga spiritualitas generasi muda Hindu. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Gede Pujan Misrom hari ini. Akhirnya saya, Ganis Widiani, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, sadu, sadu.